Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Bunda. Hari ini kita masih belajar tematik 6B. Materi kita pagi ini adalah kata baku dan tidak baku. Itu untuk bahasa Indonesia PB 1 dan 3. Dilanjutkan dengan IPS perjuangan setelah kemerdekaan PB 1 dan 5. Oh ya teman-teman, apa kabarnya pagi ini? Bunda berharap semoga teman-teman tetap sehat dan selalu semangat. Baik, sebelum kita lanjut materi kita, mari seperti biasa kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata baku. Bunda yakin teman-teman sudah sering sekali mendengar istilah kata ini. Apa sih kata baku itu? Kata baku adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan, dan sumber utamanya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku biasa digunakan dalam karya ilmiah atau buku-buku pelajaran, surat kabar, dan majalah. Lalu, apa bedanya dengan kata tidak baku? Kata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Di sini teman-teman perlu pahami. Dari pengertiannya saja mengandung kata tidak sesuai. Artinya, kata tidak baku ini biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, bukan dalam percakapan resmi. Nah, itulah yang membedakan antara kata baku dan kata tidak baku. Bisa dipahami teman-teman? Ciri-ciri kata baku. Di sini Bunda tuliskan ada 7 ciri-ciri kata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, bertemu adalah kata baku, sementara ketemu adalah kata tidak baku. Kalau dalam kalimat, teman-teman biasa menyebutkan seperti ini. Kemarin aku bertemu dengan Andi, kawanku. Tapi dengan menggunakan kata tidak baku biasanya diucapkan seperti ini. Kemarin aku ketemu Andi, temanku. Perhatikan perbedaannya. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Kata baku contohnya adalah kesempatan lain, sementara kata tidak baku adalah lain kesempatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengaruh bahasa asing. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris, next time. Nah, berarti next-nya itu adalah di awal kalimat, sementara time-nya adalah di akhir. Kemudian kita ambil, kita artikan menjadi lain kesempatan. Selanjutnya, yang ketiga, ragam percakapan. Umumnya ini digunakan dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, aku kemarin pergi dengan mamaku. Tapi menggunakan kata tidak baku, biasanya kita ucapkan aku kemarin pergi sama mamaku. Lanjut, contoh berikutnya, pemakaian imbuhan. Ia menendang bola, itu adalah kata baku. Sementara kata tidak bakunya, ia tendang bola. Nah, imbuhan yang ada dihilangkan. Memang kata dasarnya ini adalah tendang. Tapi kalau kata baku, dia harus menggunakan imbuhan me. Nah, ketika digunakan menjadi kata tidak baku, maka imbuhannya hilang, yang ada hanyalah kata dasarnya. Ciri yang kelima, tidak rancu. Contohnya, kata baku berkali-kali, tapi kata tidak baku berulang kali. Dalam kalimat, aku sudah mengingatkan adikku berkali-kali untuk menghentikan
bermain game. Tapi biasanya itu akan kita ucapkan, aku sudah ingatkan berulang kali pada adikku. Nah, itulah perbedaannya. Kemudian yang keenam, kata jamak. Hadirin, kata baku. Para hadirin, kata tidak baku. Kalau kita sudah mengucapkan hadirin, maka itu sudah mengandung pengertian jamak, berarti banyak orang-orang yang hadir saat itu. Nah, kata tidak baku biasanya disertakan dengan kata pendahulunya, yaitu para. Jadi, ketika kita ucapkan para dan hadirin, maka ini mengandung pengertian jamak-jamak. Itu bedanya. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku pada penulisan kata saraf tidak menggunakan huruf Y, sementara kata tidak baku, kata syaraf menggunakan huruf Y. Itulah beberapa perbedaan dari penggunaan kata baku dan tidak baku. Dan Bunda yakin teman-teman masih akan banyak sekali menemukan contoh-contoh yang lain dalam buku-buku atau bacaan-bacaan yang teman-teman miliki. Kalau tadi kita sudah belajar tentang kata baku dan kata tidak baku, sekarang Bunda minta teman-teman perhatikan di sini Bunda lampirkan dua naskah teks proklamasi. Yang membedakan antara keduanya yaitu yang satu masih menggunakan hasil penulisan tangan, sementara yang kedua sudah menggunakan mesin ketik. Nah, silakan teman-teman cari perbedaan dari keduanya. Apakah naskah teks ini menggunakan kata baku atau tidak? Kemudian teman-teman beri tanda yang mana yang menggunakan kata tidak baku. Teks proklamasi otentik. Yang dimaksud teks proklamasi otentik adalah teks asli hasil tulisan tangan yang saat itu ditulis oleh Soekarno. Nah, teks proklamasi otentik ini disebut juga dengan teks proklamasi plat. Tetapi pada saat pembacaan proklamasi tanggal 17 Agustus, Insinyur Soekarno tidak membacakan naskah teks proklamasi yang otentik ini karena teks ini kemudian mengalami beberapa perubahan. Nah, yang dibacakan oleh Pak Soekarno saat itu adalah naskah yang sudah mengalami perubahan dan diketik oleh Sayeti Melik. Sejarah teks proklamasi. Yang pertama, teks proklamasi ini disusun di rumah Laksamana Tadasi Maida. Yang kedua, teks ini disusun pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 2 sampai 4 dini hari. Ketiga, kalimat pertama diambil dari rumusan BPUPKI. Ini atas saran Ahmad Subarjo. Yang keempat, kalimat terakhir adalah atas saran Muhammad Hatta. Setelah kita mengetahui betapa besar jasa para pahlawan yang sudah mengorbankan seluruh harta, benda, jiwa, bahkan raga mereka demi kemerdekaan yang sampai hari ini sudah kita nikmati, tentunya kita sebagai bangsa yang baik harus mampu menghargai jasa para pahlawan, karena tanpa jasa mereka kita belum tentu menikmati apa artinya merdeka. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk dapat menghargai jasa para pahlawan kita? Yang pertama adalah kita mendoakan mereka. Itu adalah salah satu bentuk kita menghargai jasa pahlawan. Doakan mereka, semoga apa yang sudah menjadi pengorbanan mereka mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara, dan itu adalah bagian dari iman. Yang kedua, meneladani sikap. Apa yang perlu kita teladani dari sikap para pahlawan kita? Yang pertama, keberanian mereka.
berani berjuang, berani mengusir penjajah walau dengan keadaan atau dengan alat seadanya, tanpa persenjataan yang lengkap, tanpa persenjataan yang canggih, tanpa didukung oleh teknologi. Mereka memiliki keberanian, kemudian sikap pantang menyerah. Yang ketiga, rela berkorban. Itulah beberapa hal yang perlu kita teladani. Nah, kemudian yang ketiga, melanjutkan cita-cita para pahlawan. Apa yang dicita-citakan mereka? Kenapa mereka gigih berjuang agar Indonesia menjadi negara yang merdeka? Karena para pahlawan itu ingin melihat seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejahtera, kemudian mendapat perlakuan adil, keadilan yang sama bagi semua bangsa, bagi semua warganya. Nah, itulah yang tetap harus kita lanjutkan agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, salah satu bentuk penghargaan kita kepada pahlawan adalah kita harus membuat prestasi. Teman-teman, utamanya sebagai seorang pelajar, apa yang menjadi cita-cita teman-teman? Apa yang menjadi kelebihan teman-teman? Silakan teman-teman eksplor, silakan teman-teman kembangkan. Nah, itu semua bisa menjadi prestasi untuk teman-teman yang di kemudian hari dapat mengharumkan bukan saja nama teman-teman, tetapi juga bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Apa yang harus kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan? Yang pertama adalah dengan mendoakan. Kita doakan mereka, para pahlawan kita yang sudah berjuang membawa bangsa dan negara ini menjadi negara yang merdeka. Karena tanpa jasa mereka, kita belum tentu dapat menikmati apa artinya kemerdekaan. Jadi, doakan para pahlawan kita, semoga apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka perjuangkan, mempunyai nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan meneladani sikap. Para pahlawan adalah contoh pejuang yang berani berkorban, bukan hanya dengan harta benda, bahkan jiwa dan raga mereka pertaruhkan untuk kemerdekaan bangsa dan negaranya. Karena berbekal keberanian, kemudian juga sikap pantang menyerah, dan sikap rela berkorban. Itulah beberapa sikap yang perlu kita teladani dari para pahlawan. Yang ketiga, mengapa para pahlawan itu gigih berjuang membawa bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka? Karena mereka ingin nanti generasi selanjutnya dapat melanjutkan cita-cita mereka. Apa cita-citanya? Membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang mendapatkan kesejahteraan secara adil dan merata. Itu cita-cita para pahlawan. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara yang kaya. Jadi harus diterapkan keadilan yang merata, kesejahteraan bagi seluruh warga Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah membuat prestasi. Jika teman-teman memiliki kelebihan, memiliki talenta yang mungkin berbeda dari anak yang lain, silakan teman-teman kembangkan. Silakan teman-teman gali potensi teman-teman, karena bukan tidak mungkin itu semua nantinya akan menjadi prestasi buat teman-teman. Bukan saja membawa harum nama diri teman-teman, tetapi juga membawa harum nama bangsa dan negara di kancah dunia internasional. Ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka dan bebas dari penjajah baik Inggris, Belanda, dan Jepang, lalu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan? Saat itu
kondisi ekonomi Indonesia benar-benar kacau. Nah, kekacauan ini dimulai pada awal kemerdekaan atau sekitar tahun 1940 sampai 1950-an yang merupakan warisan dari penjajah sebelumnya, yaitu pemerintah pendudukan Jepang. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya inflasi saat itu. Antara lain, 1. Kas negara saat itu kosong. Mengapa? Karena saat itu belum ada pajak dan bea yang masuk. Sehingga negara hanya melakukan pengeluaran, tetapi tidak ada pemasukan. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan timbulnya kekacauan. Yang kedua, saat itu mata uang Jepang banyak beredar di masyarakat secara tidak terkendali. Keadaan ini kemudian ditambah dengan datangnya pasukan sekutu yang menduduki kota-kota besar dan bank yang ada saat itu. Nah, pemerintah Indonesia belum dapat berbuat banyak karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Yang ketiga, terjadinya blokade pemerintah Belanda, khususnya di bidang perdagangan yang berlangsung di laut. Nah, blokade ini tentunya menyebabkan terhambatnya keluar masuk barang-barang perdagangan di Indonesia. Akhirnya, ada dua cara yang ditempuh oleh pemerintah saat itu. Yang pertama adalah penduduk Jawa dan Madura saat itu mau meminjamkan uangnya kepada pemerintah melalui Bank Tabungan Pos dan Pegadaian. Nah, pinjaman ini kemudian dapat dibayarkan dalam kurun waktu 40 tahun. Langkah yang kedua yaitu melakukan hubungan kerjasama perdagangan dengan pengusaha yang berasal dari Amerika Serikat. Kerjasama ini dilakukan melalui perantara BTC atau Banking and Trading Corporation. Nah, langkah ini dilakukan tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian akibat blokade perdagangan laut oleh Belanda. Demikianlah teman-teman materi kita untuk hari ini tentang kata baku dan tidak baku, juga perjuangan setelah kemerdekaan. Bunda berharap teman-teman dapat memahami materi ini dengan baik, baca kembali bukunya, tetap semangat, dan kerjakan tugas tepat waktu. Seperti biasa, sebelum Bunda akhiri, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.